Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya Messi Indriana. Saya salah satu mahasiswi hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. NIM saya 12020722795. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai hukum laut. Jadi, video ini untuk memenuhi tugas atau ujian tengah semester saya. Dan kepada teman-teman diharapkan untuk like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman sekalian. Baik, materi pertama yaitu mengenai laut teritorial. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya laut teritorial itu atau laut kewilayahan atau perairan teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya. Sedangkan bagi suatu negara kepulauan seperti Indonesia, Jepang, dan Filipina, laut teritorial meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengan perairan kepulauannya, dinamakan perairan internal termasuk dalam laut teritorial. Pengertian kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial, serta dasar laut dan tanah di bawahnya, dan kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan menurut ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Selanjutnya ketentuan laut teritorial yang dituangkan dalam bab 2 tentang laut teritorial dan zona tambahan Konvensi Hukum Laut tahun 1982 UNCLOS, yang mana UNCLOS mengizinkan negara pantai untuk menikmati kedaulatan penuh atas tanah dan lapisan tanah di bawahnya sejauh 12 mil laut diukur dari garis dasar sepanjang pantai yang mengelilingi negara tersebut. Pengertian laut teritorial menurut hukum laut internasional maupun nasional adalah sebagai berikut. Menurut ketentuan pasal 3 UNCLOS tahun 1982, laut teritorial adalah garis-garis dasar atau garis pangkal yang lebarnya 12 mil. Laut diukur dari garis dasar laut teritorial. Didefinisikan sebagai laut wilayah yang terletak di sisi luar dari garis pangkal. Sedangkan pengertian laut teritorial jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, laut teritorial adalah laut atau jalur laut selebar 12 mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996. Itu cara menentukan garis batas laut teritorial. Nah, cara menentukan lebar dan garis batas laut teritorial suatu negara pantai dilakukan dengan cara penarikan sejauh 12 mil dari garis pangkal terluar yang merupakan titik pasang surut terendah seperti yang diatur dalam pasal 5 UNCLOS tahun 1982 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1999. Namun UNCLOS tahun 1982 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 memberikan pengecualian terhadap wilayah laut yang memiliki pantai yang saling berhadapan antar negara pantai. Materi kedua yaitu mengenai perairan kepulauan. Negara kepulauan berdaulat penuh atas perairan kepulauannya tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai, dan kedaulatan penuh tersebut meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan, juga dasar laut dan tanah di bawahnya, dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, perairan kepulauan sebelumnya tunduk pada rezim laut lepas, tetapi setelah berlakunya UNCLOS tahun 1982, sejak tanggal 16 November tahun 1994, maka perairan kepulauan tunduk pada rezim kedaulatan penuh negara
kepulauan. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu zona tambahan. Zona tambahan adalah zona yang terletak di sebelah luar laut teritorial, sejauh 12 mil dari batas laut teritorial, dan negara pantai memiliki hak berdaulat di atasnya. Zona tambahan tidak dapat melebihi 24 mil dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur. Zona tambahan merupakan zona transisi antara laut wilayah dan laut bebas yang berfungsi untuk mengurangi kontras antara laut wilayah yang tunduk pada kedaulatan negara pantai dengan laut bebas berlaku prinsip freedom of the sea. Selanjutnya, latar belakang adanya zona tambahan. Zona tambahan di dalam pasal 24 ayat 1 Angklos ketiga dinyatakan bahwa suatu zona dalam laut lepas yang bersambungan dengan laut teritorial negara pantai tersebut dapat melaksanakan pengawasannya yang dibutuhkan untuk yang pertama itu mencegah pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah bea cukai, perpajakan, dan keimigrasian, serta kesehatan atau sainter. Kemudian yang kedua yaitu menghukum pelanggaran-pelanggaran atau peraturan perundang-undangannya. Selanjutnya yaitu mengenai status hukum zona tambahan. Zona tambahan memiliki status hukum yang independen. Hanya jika negara pantai tidak menetapkan zona ekonomi eksklusif di luar zona tambahan. Dalam hal zona ekonomi eksklusif telah ditetapkan di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, maka hal itu membawa akibat zona tambahan menjadi bagian dari zona ekonomi eksklusif, akan ditetapkan juga di zona tambahan tanpa pengecualian. Prinsip kebebasan pelayaran ditetapkan di zona tambahan sebagaimana di tempat lain di luar laut teritorial. Dengan catatan bahwa negara lain mempunyai kewajiban untuk menghormati hak-hak negara pantai di zona ekonomi eksklusif, beserta segala pengaturannya. Selanjutnya, bagian terakhir yaitu hak dan kewajiban negara terkait zona tambahan. Sehubungan dengan hak negara pantai diatur dalam pasal 33 ayat 2 Angklos 1982, negara pantai mempunyai hak untuk menegakkan peraturan perundang-undangannya hanya yang berkaitan dengan masalah bea cukai, fiskal, saniter, serta imigrasi. Hak-hak yang terdapat dalam zona tambahan mempunyai dua tipe, yaitu preventif dan perluasan kewenangan. Hak preventif berarti bahwa negara pantai dapat melaksanakan kewenangan dalam bidang keamanan yang terbatas untuk mengawasi pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, saniter, dan imigrasi. Apabila tidak ada indikasi pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka negara pantai tidak mempunyai hak lagi. Perluasan kewenangan diterapkan pada pemberlakuan aturan hukum pidana nasional manakala terjadi pelanggaran-pelanggaran dimaksud di laut teritorial negara pantai. Kewenangan tersebut juga meliputi hak pengejaran seketika.